Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Rahmadani, NIM 18042206. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan tim kerja sistem sosio-teknikal peningkatan mutu kekaryaan. Pembahasannya terdapat beragam jenis intervensi dan kita dapat menggolongkannya dalam 4 jenis utama, yaitu yang pertama human process intervensi, yang kedua struktural intervensi, yang ketiga human relationship management intervensi, yang keempat strategi intervensi. Pengembangan tim kerja. Yang pertama, baik di dalam kelas ataupun tempat kerja butuh tim untuk membuat bersatu. Yang kedua, ada proses pengembangan alami yang harus dilalui oleh setiap tim. Yang ketiga, memperhatikan evaluasi ini berguna sehingga sebagai anggota tim kita bisa mempersiapkan diri untuk bekerja efektif. Yang keempat, maka perlunya tim kerja dalam suatu kelompok. Yang kelima, dengan adanya hal tersebut, maka akan mempermudah kita untuk melakukan sesuatu ekspansi terhadap tim kerja kita. Selanjutnya, pada pengembangan tim kerja terdapat 4 tahap yang perlu kita ketahui, yaitu tahap pertama forming atau pembentukan, tahap kedua storming atau tahap curah gagasan, yang ketiga norming perennomaan, yang keempat performing atau bekerja tahap aksi. Tahap pertama forming atau pembentukan. Ini adalah tahap untuk mengenal satu sama lain dan untuk membentuk komitmen individu pada tugas atau proyek yang akan dikerjakan. Situasi intinya adalah situasi yang tidak aman dan berhati-hati dengan menunjukkan sikap aktif dan pasif. Misalnya, sikap aktif terlihat saat mencari peran dalam kelompok. Penghargaan terhadap peran ini yang dilakukan oleh anggota lain dalam kelompok tersebut dikenali dari kehadiran seseorang dan penerimaan terhadapnya dalam kelompok itu. Tahap ini mencangkup ujian untuk mengetahui batasan perilaku interpersonal atau antar anggota kelompok dan batasan perilaku terhadap tugas yang dihadapi. Tahap kedua, storming atau tahap curah gagasan. Setelah tim bekerja bersama selama beberapa waktu, kelompok tersebut akan meninggalkan tahap pembentukan dan memasuki tahap curah gagasan. Ini adalah tahap yang sulit dilalui oleh kelompok tersebut, tapi penting bagi kesehatan pengembangan kelompok. Tahap curah gagasan dicirikan oleh perilaku-perilaku berikut. Para anggota kelompok mulai menunjukkan gaya aslinya. Ketidaksabaran yang terus meningkat akan muncul ke permukaan akibat sedikitnya kemajuan yang dicapai. Para anggota akan saling masuk ke daerah anggota lain, dan hal ini akan mengganggu. Akan muncul ketidaksepakatan umum tentang proses, tugas, dan tujuan keseluruhan tim tersebut. Tahap ketiga, norming atau pernomaan. Saat anggota kelompok mengetahui perbedaan mereka dan telah mengatasinya, mereka maju ke tahap pembentukan norma. Selanjutnya, tahap pembentukan dan mengatasi masalah. Di tahap curah gagasan, tim akan menginginkan pengkajian ulang tentang kemajuan dan fungsi yang mereka pekerjakan. Karena anggota tim telah belajar mengatasi perbedaan di antara mereka dan konflik emosional sudah direndam, mereka akan punya lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada tujuan mereka. Para anggota kelompok mencari konsensus, penggabungan pendapat, dan masukan dari tiap individu mulai terjadi. Akibatnya, perbedaan-perbedaan antara individu diterima dan aturan baru untuk bekerja mulai disusun. Tahap keempat, performing atau bekerja tahap aksi. Pembentukan curah gagasan, penormaan, dan kemudian bekerja. Tahap akhir dalam
kerja adalah timunit yang sangat efektif dalam memecahkan masalah, yang bisa meraih solusi dengan cepat dan bahkan bisa mendahului memecahkan isu-isu sebelum berubah menjadi masalah. Tahap ini hanya bisa melalui ketika kelompok sudah merasa dan berpikir bahwa beberapa hal bisa diprediksikan, bahwa aturan hubungan antara anggota kelompok telah disetujui, dan bahwa kelompok tersebut tidak perlu menegosiasikan apa yang sudah dibangun. Selanjutnya, sistem sosio-teknikal. Yang pertama, sosio-teknikal sistem dalam pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks. Yang kedua, sosio-teknikal sistem mengakui interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerja. Yang ketiga, istilah ini juga mengacu pada interaksi antara infrastruktur kompleks masyarakat dan perilaku manusia. Sosio-teknikal pada intinya teori ini adalah teori yang mengedepankan prinsip optimalisasi bersama, sehingga sebuah organisasi dapat secara optimal berunjuk kerja, dan ini hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi. Sosioteknologi. Sosioteknologi adalah bidang kajian baru yang berusaha melihat pengaruh evaluasi dalam kehidupan sosial. Sosioteknologi kira-kira lahir dalam lingkungan di mana bersamaan dengan lahirnya postmodernisme, di mana orang mulai melakukan pembagian disiplin ilmu baru. Didorong adanya pribatinan langsung atas liarnya perkembangan teknologi sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan moralitas dan kehidupan sosial. Sosial teknologi memiliki referensi khusus dari negara-negara berkembang seperti Indonesia dan banyak negara lain. Sosioteknikal sistem adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan suatu sistem secara bersamaan. Sistem teknik. Sasaran adalah untuk memaksimalkan pemenuhan tugas. Sistem sosial. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan kualitas kerja si pemakai sistem. Dari kedua komponen tersebut muncullah optimasi kerja antara sistem dan unsur. Selanjutnya, peningkatan mutu kekaryaan. Upaya yang sistematik dalam kehidupan organisasional melalui cara di mana para karyawan diberi kesempatan untuk turut berperan, menemukan cara mereka bekerja, dan sumbangan yang mereka berikan kepada organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai alasannya. Selanjutnya, ada 8 faktor penting yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan mutu hidup kekaryaan, yaitu 1. Imbalan yang adil dan memadai adalah bahwa imbalan yang diberikan oleh organisasi kepada karyawannya harus memungkinkan penerimaannya memuaskan berbagai kebutuhannya sesuai dengan standar hidup karyawan, dan sesuai pula dengan standar pengupahan dan penggajian yang berlaku di pasaran kerja. Selanjutnya, yang kedua, kondisi dan lingkungan pekerjaan yang aman dan nyaman, di mana pekerja dan lingkungan kerja yang menjamin bahwa para pekerja terlindung dari bahaya kecelakaan. Yang ketiga, kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan, artinya pekerjaan harus diselesaikan yang memungkinkan penggunaan aneka ragam keterampilan terhadap otonomi, pengendalian, atau pengawasan yang tidak ketat, karena manajemen memandang bahwa bawahannya terdiri dari orang-orang yang sudah matang. Selanjutnya, kesempatan untuk berkembang dan keamanan berkarya di masa depan. Selanjutnya, nomor 5, integrasi sosial dalam lingkungan kerja. Yang 6, ketaatan pada berbagai ketentuan formal dan normatif. Yang ketujuh, keseimbangan antara kehidupan kekaryawan
kekerjaan dan kehidupan pribadi. Yang 8, relevansi sosial kehidupan kekerjaan. Relevansi sosial adalah bahwa program QWL setiap karyawan dibina agar memiliki persepsi yang tepat tentang berbagai aspek sosial kehidupan organisasi. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.